Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, aduh kurang semangat nih. Anak-anaknya aja tadi semangat, masa orang tua nggak semangat? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, luar biasa ya. Ya, saya sungguh bersyukur ya bisa menjadi MC pada hari ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dalam sosialisasi sistem pembelajaran kita di TK Terang Bangsa ya. Nama saya Herian Bastantamilala ya. Saya asli Kabanjahe ya. Oke. Jadi, saya adalah penata kurikulum di TK Terang Bangsa. Kalau Pak Pujandri sudah kenal semua ya, pendiri dan juga sekaligus ketua Yayasan Terang Injil ya bersama dengan Ibu Magdalena ya. Dan rekan-rekan yang lain, Miss Dian, Miss Monica ya, Mem Ukur juga ya, nanti akan saya perkenalkan ya, kelas mana yang akan mereka bawakan, mereka kondak ya. Oke ya. Untuk memulai ya sosialisasi dalam sistem pembelajaran kita ini ya selama pandemik ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa, kekuatan dan juga harapan yang tetap Kau limpahkan di hati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sosialisasi sistem pembelajaran kami selama pandemik di TK Terang Bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan-Mu yang memberikan step by step dalam acara kami ini berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh acara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu ya, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Kita bernyanyi dengan iringan musik. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Next slide please sir. Iya, oke. Kita angkat satu pujian lagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita bernyanyi dalam rupa Allah dengan iringan musik. Dan hilanglah sudah
umat manusia. Next slide, sir. Oke, ya. Kita sampai kepada sesi firman, ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Pujandri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu, orang tua dari anak didik kita. Saya Pujandri Tarigan, pendiri dan ketua Yayasan Terang Injil. Dan di dalamnya salah satu sekolah kita TK Terang Bangsa. Kita berterima kasih Tuhan memimpin kita untuk mendirikan sekolah. Terima kasih ada guru-guru yang Tuhan siapkan, ada serian yang kami bersyukur Tuhan memimpin. Dia datang bersama kita dan Tuhan memberikan panggilan kepada dia untuk bersama-sama dengan kita mendidik anak-anak kita di Tanah Karo. Serian Guru Internasional di sekolah Dian Harapan di Medan. Jadi dia mengajar di sana dengan bahasa Inggris. Ya, harap berapa tahun ke depan di Tanah Karo kita juga membuka kelas internasional, karena Tuhan menyiapkan serian dan guru-guru kita di sini. Ya, pagi ini apakah boleh saya minta izin serian ini firman sekaligus visi? Iya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dalam waktu yang singkat Tuhan menyatakan isi hati Tuhan ke tengah-tengah kami orang tua, juga guru, juga setiap kami hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini logo sekolah kita, Playgroup dan TK Terang Bangsa. Kita mulai dengan pertanyaan, siapakah manusia? Ini pertanyaan Raja Daud di dalam Mazmur pasal 8. Karena Daud melihat bumi dan seluruh alam semesta begitu besar, manusia hanya debu. Tetapi mengapa Tuhan Allah memperhatikan manusia? Hanya Alkitab yang bisa menjawab siapakah manusia. Kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini yang berkata, berfirman Allah. Dia berkata, marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan sederhana, langsung, firman Tuhan berkata, manusia gambar dan rupa Allah. Kita di sini adalah Allah. Allah kita bukan Allah yang kesepian, hanya satu pribadi. Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mencipta manusia yang segambar dengan Allah. Untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan singkat, Tuhan mencipta manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Maksudnya di sini apa? Maksudnya manusia ini Tuhan atas semua ciptaan. Jadi Tuhan mencipta kita sebagai wakil Tuhan, supaya seluruh ciptaan ini dikelola manusia untuk menyenangkan Tuhan. Ciptaan ini dicipta Tuhan bagi kita, dan kita bagi Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan.
kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dan bumi ini boleh memberkati manusia. Itulah manusia. Manusia gambar Tuhan, supaya manusia Tuhan atas alam semesta. Manusia bisa menyenangkan Tuhan melalui manusia mengelola bumi ini. Sehingga kita perlu belajar, perlu mendidik anak-anak kita. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan Allah mencipta alam semesta 6 hari, dan terakhir Tuhan Allah mencipta manusia. Di sini dikatakan setelah Tuhan Allah mencipta manusia, sungguh amat baik. Kita bukan baik, tapi sungguh amat baik. Tuhan mencipta manusia dengan 2 unsur. Ada unsur materi dari debu tanah, dan Tuhan menghembuskan jiwa atau napas kehidupan kepada tanah yang sudah dibentuk ini. Disitulah manusia menjadi makhluk hidup. Ya, mari. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk mengelola semua ciptaan ini. Supaya ciptaan ini memuliakan Tuhan Allah. Ciptaan ini berguna bagi manusia. Itulah manusia. Jadi manusia berada di antara Allah dan seluruh ciptaan. Manusia harus menguasai, mengelola ciptaan untuk menyenangkan Allah. Ketika manusia menyenangkan Allah, disitulah Allah dimuliakan. Manusia bersuka cita. Mengapa TK Terang Bangsa? Mengapa kita mempercayakan anak-anak kita dididik di sini? Pertama, terang ini dari Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia, ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya pernah pimpin Natal di Unimed, dan saya bawa 1 ayat ini. Selama saya melayani di mahasiswa itu, sekitar 60% mahasiswa terima Tuhan Yesus. Termasuk 1 dosen profesor waktu itu. Kenapa waktu saya berkhotbah tentang ini, manusia itu perlu hidup karena sudah mati. Manusia mati otomatis gelap. Gelap bukan ada, tapi gelap itu karena ketidakhadiran terang. Maksudnya apa? Dalam Dia ada hidup. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa hidup secara rohani. Hidup secara rohani itu adalah terang manusia. Terang, pribadi Tuhan sendiri adalah terang. Terang adalah kebebasan dari gelap. Gelap dalam Alkitab itu salah satu dosa. Surat 1 Yohanes. Yang kedua dalam Alkitab gelap itu setan. Yang ketiga, gelap itu dalam Alkitab neraka. Lemparkanlah dia ke tempat yang gelap. Saya pernah bingung, neraka katanya api kok gelap. Tapi rumah kami pernah kebakaran. Saya di rumah memang di tengah-tengah api kita melihat gelap. Jadi manusia setelah berdosa, demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati. Mati bukan mati jasmani, mati rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya. Kalau mati tidak ada terang, hidup di dalam dosa-dosa.
Sehingga manusia membutuhkan hidup. Di sini hidup yang kekal. Ini bahasa Yunaninya zoe. Zoe beda dengan biologi. Bios itu hidup jasmani. Zoe itu hidup Allah. Diri Allah hadir dalam hidup kita. Sehingga kita ada persekutuan dengan Allah. Hidup rohani kita. Disitulah kita beroleh hidup kekal. Jadi mengapa perlu terang? Karena sudah gelap, dikuasai dosa. Di sini terang adalah kuasa Allah untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa. Jadi anak-anak kita didik di sekolah terang bangsa bukan hanya kognitif, bukan hanya akademik, tapi kita memperkenalkan Allah pencipta mereka, Kristus penebus mereka, supaya hidup Kristus ada di dalam diri mereka. Mereka bisa lepas dari dosa yang mengikat mereka, kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Sejenak saya bersaksi, sebelum pandemi saya itu bagian kerohanian di 3 sekolah di Tanah Karo. Yayasan Masehi itu mulai dari TK sampai SMA, itu 2.200. Lalu SMA 1 Brastagi 840. Lalu SMA GPKP itu sekitar 400-an. Sebelum diadakan di sana ibadah rohani, mereka sering berhantam, mereka sering kerasukan. Tidak lama setelah saya memimpin ibadah di sana, kepala sekolah berkata, tidak ada lagi murid berhantam. Tidak ada lagi yang kerasukan. Kenapa? Karena kehadiran Kristus di dalam sekolah, di dalam pribadi anak-anak itu membebaskan mereka dari kuasa kegelapan. Terus terang kita di Tanah Karo Kristen. Tapi Kristen ada masalah, kita cari dukun juga. Dibaptis. Ada sebagian pekerja gereja, tapi langsung saya bertemu banyak di Tanah Karo. Pekerja gereja, kalau ada masalah, cari dukun. Kita perlu pribadi Kristus, bukan saja anak-anak kita, Bapak Ibu, supaya ada terang dalam hidup kita untuk membebaskan kita. Disinilah pikiran mereka dimerdekakan, emosi mereka dimerdekakan. Sehingga kita boleh mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, ditebus Kristus, mereka akan memiripi Kristus. Disitulah anak-anak kita bukan saja bebas dari dosa, kuasa kegelapan. Anak-anak kita bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa ini. Tadi manusia harus dibebaskan dari kegelapan. Disitulah kita harus memberitakan terang hidup bagi anak-anak kita. Lalu ini bangsa dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi visi kami di sini, anak-anak kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini visi yang besar, visi yang sangat jauh yang akan kita kerjakan. Disinilah kita yang tadi mencipta manusia, marilah kita mencipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ya, di sini saya tidak menjelaskan. Waktu kita singkat, kita lanjut. Visi. Apa itu visi? Visi berasal dari kata vision, bahasa Inggris, artinya penglihatan, melihat jauh ke depan, memandang jauh ke depan. Dalam Alkitab dikatakan, Ibrani 11 ayat 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau.
Ishak bukan hanya melihat anaknya berapa hari, berapa tahun ke depan. Ishak melihat Yakub itu berpuluh-puluh keturunan akan diberkati Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah melihat anak cucu, cicit bagaimana ke depan? Jadi visi itu jauh ke depan. Ini mulai didoakan 2010, sekolah kita ini. Berdiri 2018. Karena apa? Karena ada visi. Inilah Ishak memberkati Yakub. Walau dia buta, tapi dengan iman dia bisa memandang jauh ke depan. Kami di sini mempunyai visi anak kita, anak mereka, cucu mereka. Satu lagi, visi itu diberikan kepada Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Padahal belum ada satu. Visi itu yang tidak dilihat manusia. Dengan mata iman oleh anugerah Allah, Abraham bisa melihat. Itulah visi. Jadi kita bukan hidup dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup melalui iman. Dan iman itu menjangkau jauh ke depan. Itulah visi. Jadi apa visi dari TK Terang Bangsa? Membina, mempersiapkan peserta didik yang takut akan Tuhan, bermoral, berilmu, dan menjadi berkat bagi bangsa. Bagaimana mereka bisa takut kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa bermoral? Hari ini anak-anak di mana-mana tidak seperti kita dulu. Anak-anak itu sudah terlalu bebas. Tidak ada lagi hormat kepada orang tua, tidak ada lagi moral, tata krama. Inilah visi kita, membina dan mempersiapkan peserta didik yang takut akan Tuhan, bermoral, berilmu, dan menjadi berkat bagi bangsa. Bisa saya bagikan bagaimana ini bisa dicapai. Mereka tidak mungkin takut kepada Tuhan jikalau mereka tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita perlu memperkenalkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa di dalam Yesus Kristus? Karena Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Untuk mencapai ini, kami memperkenalkan siapa Tuhan Allah kepada anak didik kita. Kami memberitakan Kristus kepada mereka, karena Kristuslah penebus yang bisa mempersatukan mereka dengan Allah Bapa. Dan kami akan menyatakan teladan Yesus Kristus bagi mereka. Sehingga apa yang menjadi visi kita, visi kami, ada 3 step. Mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, dan meneladani Yesus Kristus. Takut akan Tuhan di dalam Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus untuk menebus jiwa mereka, supaya terang ilahi ada di dalam hidup mereka, dan memperkenalkan teladan Yesus Kristus. Untuk ini kami mempunyai misi. Jadi visi tadi pemandangan jauh ke depan. Apa itu misi? Misi itu bagaimana mencapai pemandangan jauh ke depan. Yang pertama, tersedianya tenaga pendidik Kristen yang takut akan Tuhan, berkarakter, berilmu, dan bertanggung jawab. Ya, pertama, Serian penata kurikulum kita, dia juga di sekolah Kristen di Medan, Dian Harapan, sekolah internasional di TK. Dia penata kurikulum kita. Di sini ada mana misnya? Ada Monica Ria Tarigan. Dia baru selesai wisuda cum laude ilmu ekonomi. Jadi ini dosen pun sebenarnya bisa orang ini, tapi entah kenapa ya
mau dia. Enggak nyada guru kena aku bilang enggak. Satu orang pun orang ini tidak pernah aku minta. Dan satu lagi Misdian, dia pun sekarang ambil S2 di Unimed. Jadi tadi saya katakan berapa tahun kita mempersiapkan kelas internasional karena gurunya sudah siap. Tinggal poles sedikit. Ya, harap Serian poles mereka sedikit. Ya. Jadi tersedia guru yang takut akan Tuhan, berkarakter, berilmu dan bertanggung jawab. Inilah yang baru, mungkin sebagian kita mengerti, mungkin sebagian belum. Kami hanya bekerja sama dengan guru yang lahir baru dan ada panggilannya dari Tuhan. Karena kalau uang, pasti mereka tidak sepenuh hati. Mereka bukan karena uang, tapi karena dipanggil Tuhan. Inilah pertama misi untuk mencapai visi tadi. Yang kedua, tersedianya pembimbing rohani untuk membina peserta didik kita hidup beriman, bermoral, serta menolong mereka lepas dari pengaruh lingkungan yang buruk. Ini saya sendiri bersama ibu kerjasama dengan guru mendidik anak-anak kita. Saya berani karena mulai 2010 saya sudah melayani ke sekolah. Sekitar 5 tahun keliling pulau-pulau di Indonesia. Jadi dengan itu saya berani yakin mendirikan sekolah ini. Karena pelayanan 10 tahun ke sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah di Tanah Karo, guru-guru banyak kami tolong kerjasama, khususnya guru BP, tentang bagaimana membimbing rohani anak-anak. Ya, kita tahu ya bagaimana kuatnya sekarang pengaruh gadget. Kami akan menolong, kita akan kerjasama. Jadi Bapak Ibu beri waktunya kalau kami undang, supaya kita bisa bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita. Walaupun di tangannya ada gadget, bagaimana gadget ini tidak menjatuhkan dia, tapi bisa membangun dia. Yang ketiga, membangun akademik, spiritual, anak dengan metode fun active learning. Ini nanti Serian akan memperkenalkan lebih jauh, tapi saya akan perkenalkan sedikit. Metode pembelajarannya aktif dan menyenangkan. Atau dengan kata lain, anak akan dididik belajar di dalam bermain. Mereka sepertinya bermain, tapi pulang sudah tahu menghitung. Mereka sepertinya main-main, tapi sudah kenal huruf. Seperti coba bermain di beras. Di beras itu dia mulai melukis huruf A. Dia pikir dia main-main. Pulang dia udah ngerti huruf A. Demikianlah kami mendidik anak-anak kita di sini. Yang keempat, terakhir, menyediakan fasilitas sekolah yang aman dan menarik. Ya, lingkungan ini kita doakan 3 tahun. Ya, ini kita akan kembangkan terus. Ya, Bapak Ibu tahu ya berapa harga tanah di sini, berapa harga bangunan ini. Jadi ini betul-betul pelayanan. Jadi bisa Bapak Ibu hitung uang bangunan, uang sekolah Bapak Ibu, bagaimana untuk sekolah kita. Tapi karena ini untuk kemuliaan Tuhan, kami berkorban. Dan terus terang, saya belum pernah umumkan ini di tempat umum. Kami dan Ibu, apa yang kami punya, kami coba persembahkan untuk sekolah ini. Karena apa? Karena visi dari Tuhan. Dan visi ini jauh ke depan. Kami punya visi anak-anak kita mempengaruhi Tanah Karo, menjadi pemimpin di Tanah Karo. Ini visi beban yang diberikan Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Serian. Terima kasih. Terima kasih atas paparan visi dan misi TK Terang Bangsa oleh Pak Pujanri ya. Kembali saya tekankan ya, ini adalah pelayanan dari hati kami. Kami memberikan tenaga apa yang kami miliki secara akademik dan juga pengalaman kami untuk membangun sekolah ini dan juga mendongkrak akademik dan juga spiritual anak-anak yang kami kasihi di Kabanjahe. Nah, Bapak Ibu ya, mari kita dengarkan paparan dari saya, yaitu tentang Fun Active Learning ya by Serian Milala. Oke ya. Saya sendiri Serian Milala, biasa dipanggil Serian ya, sudah
memasuki tahun ke-7 dalam mengajar di sekolah internasional. Dimulai dari pengalaman saya dulu kuliah, sudah mulai mengajar. Kemudian setelah lulus kuliah, saya sudah mengajar 3 tahun di salah satu sekolah internasional di daerah Kampung Alang. Kemudian kembali saya gumulkan dan saya doakan, sepertinya saya ingin bekerja untuk Tuhan, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Kristus. Dan perlahan perahu saya didorong oleh Tuhan ke sekolah yang memang Kristen. Seperti Musa ya, yang diselamatkan di Sungai Nil dengan banyak buaya di Sungai Nil ya. Saya merasa seperti itu. Nah, apa itu fun active learning? Ya, akan saya jelaskan. Iya. Oke, ya. Nah, fun active learning ya. Secara sederhana saja dulu. Fun itu menyenangkan. Active itu aktif, banyak kegiatan. Learning itu pembelajaran, ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu ketika Bapak Ibu masih di bangku TK ataupun di bangku SD, guru hanya menyediakan papan tulis dan kapur. Kita belajar angka 1 sampai 10, A sampai Z hanya papan tulis dan kapur. Begitu ya. Makanya dulu banyak dari kita mungkin merasa bosan dan tidak suka melihat guru. Metodenya seperti itu. Ya, it's okay, itu metode konvensional. Tapi adik-adik semua yang dalam generasi baby boomers ya, generasi di mana mereka sudah ada televisi, sudah ada gadget. Kalau diberikan metode konvensional pasti mereka bosan. Begitu ya. Jadi makanya kita integrasikan fun active learning, pembelajaran yang menyenangkan dan banyak kegiatan ini di dalam kegiatan akademik kita. Ya, jadi di dalamnya itu banyak aktivitas fisik, ya, dan juga membuka imajinasi mereka supaya terpancing kognitifnya atau otaknya itu, otak anak-anak yang kecil itu ya, yang sudah diciptakan Tuhan dengan luar biasa, ya, untuk bisa memiliki niat dalam belajar, begitu, ya. Nah, next. Iya, nah Bapak Ibu ini langsung saya berikan contoh ya supaya tidak ada pengertian yang blurry di dalam relung hati masing-masing. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh active learning ya. Anak-anak sebenarnya kita suruh bermain. Jadi nanti di dalam kelas ini tidak selamanya kursi dan meja itu posisinya bakal seperti itu terus. Mungkin akan dipinggirkan semua, dikasih space yang luas, mari kita bermain. Mereka mengira mereka bermain, tapi sebenarnya belajar ya. Nah, ini salah satu contoh, ini TK besar ya. TK besar K3 ya, kita namakan K3 Joy dan K3 Joy dan K3 Hope di sini akan dikondang oleh Miss Monica dan Miss Dian. Nah, ini mereka melakukan penjumlahan. 5 in my mind, 3 in my fingers. After 5, 6, 7, 8. Dia tulis kalkulasi di sini. Kemudian mereka bertiga lomba, siapa yang paling cepat meloncat-loncat dan berlari mencari nomor 8, hasil kalkulasinya dan ditempelkan ke sini. Jadi kelihatan seperti bermain. Aduh, lomba nih gitu ya. Oh, kamu cuma bisa ikut lomba ini kalau dengar pengertian dari Miss dulu, konsepnya angka besar di kepala, angka kecil di tangan kamu gitu, baru bisa main. Nah, jadi sudah terpancing untuk mengerti konsep dulu, baru kita bermain ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh active learning yang akan kita pakaikan dalam pembelajaran kita gitu ya. Nah, tapi ya kriteria seorang guru dalam fun active learning ini, guru dituntut, Miss Monica, Miss Dian, Mem Ukur, dan satu unit di Rumah Galuh ada Miss Yogi dan Miss Warni dituntut untuk apa? Kreatif ya. Harus berpikir semenarik mungkin media apa yang akan kuberikan, yang kusodorkan kepada anak-anak ya, agar mereka mau belajar ya, agar mereka mau bermain sambil belajar. Dan kedua, aktif dan energik ya. Mungkin Bapak Ibu ketika belum dimulai acara ya, Serian terlihat diam. Tapi ketika bercengkrama dengan anak-anak, mereka semua langsung mau disuruh baris padahal belum kenal. Kenapa? Karena secara psikologi ya, psikologi seorang guru itu pasti ada connection ke anak-anak. Bertingkah seperti anak-anak, tapi bukan kekanak-kanakan. Ya, itu cara kita gitu ya. Nah, kemudian berinovasi ya. Berinovasi, berpikir terus apalagi yang baru? Apalagi yang baru yang kuberikan supaya anak-anak curious thinking. Mau berpikir lagi, ada yang baru nih, Serian bikin apa, Miss Monica bikin apa, Miss Dian bikin apa, begitu ya. Oh, ada permainan apa hari ini? Di otak mereka hanya permainan. Iya, dunia mereka adalah dunia bermain, bukan dunia belajar. Kalau kita paksakan anak-anak itu belajar, ya, marah-marah.
mama dan bapak marah-marah di rumah, ya, stres dan anaknya juga tertekan, ya, akademik tidak terdongkrak. Mari kita bermain, tapi sebenarnya dikamuflasekan dalam pembelajaran itu. Kemudian mampu memanfaatkan segala sumber. Ini juga sangat sederhana ya. Fun active learning bukan berarti alat peraga atau visual aid-nya harus yang mahal-mahal. Coba diperhatikan, ini 3 kardus bekas, kardus Indomie yang di cover dengan kertas warna-warni, ya, dan dilakukan permainan seperti ini. Dan ini juga surat undangan yang saya kumpulkan selama 3 tahun di rumah ibu saya orang penjahit dan saya print. Terlihat mahal, tapi tidak, ya. Esensinya yang dapat di sini. Next, ya, ini TK kecil ya. Murid saya yang TK kecil ini, ya. Sudah SD sekarang. Nah, kita juga salah satu lain contoh ya. Di sini ada nanti kelas kecil. Bagi Bapak Ibu boleh acungkan tangannya. Siapa yang sudah mendaftar di sini di TK kecil? Ada ya. Nah, TK kecil kita namai di sini K2 Love. Itu namanya K2 Love. K1 Playgroup. K1 2 3. K1 Playgroup. K2 TK kecil, K3 TK besar, ya. Ini TK kecil. Mereka melakukan pengenalan angka 1 sampai 5. Mereka bermain bowling, ya. Kita nggak beli permainan bowling yang mahal, ya, tapi berpikir secara ya berinovasi dan berkreasi. Barang bekas sendiri pun bisa dijadikan bahan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Mereka bermain bowling bisa divariasikan kembali dengan apa ya? Nama-nama warna dalam Inggris. Purple, yellow, begitu ya. Jadi nanti pembelajaran bahasa Inggris juga akan diberikan ke sini, ya. Beberapa yang sederhana seperti kalimat sapaan. Goodbye, good morning. I want to eat, I want to drink, gitu ya. Dan semua itu tidak diberikan bahasa Indonesianya tapi dipraktekkan, ya. Ketika nanti Miss Monica bilang, get in. Pencil, put in my pocket. Pencil, mereka sendiri yang akan mendefinisikan apa itu pencil, apa itu pocket. Sampai di rumah nanti dia bisa ngomong, mak, bahasa Inggris kantong pocket. Masih itu dulu, it's okay. Tapi seiring dengan pertumbuhan mereka, setahun 2 tahun di sini, kita harapkan mereka juga bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, dan itu sudah saya buktikan di dalam pekerjaan saya sebagai guru. Next. Nah, oke, bisa di play dulu, Sir? Ya. This is the living picture. You see it? Yes. This is the fish. Fish can swim, move, can grow, and can lay eggs. The dog. Dog gives birds, can jump, can walk, and help people. Next, this is the living picture. You see it? Yes. This is the flower. The flower can grow, absorb water, produce seeds, and burn oxygen to the air. Next, this is the tree. The tree can produce fruit, can grow, put oxygen to the air for its food. Last, this is the non-living things picture. You see it? Yes. This is the piano. The piano can produce food if played. Can't move itself. Needs to be clean. And last, this is the man. The man can get away split from electricity. Spin left and right can be made. Thank you everybody for my listening to my presentation. I hope you learned for something from my presentation. Goodbye and God bless you. Oke, ya. Nah, ini salah satu anak TK besar ya, yang sudah 2 tahun dari TK kecil sampai TK besar, yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali, dia marga ginting, ya, kalak karo kang, toh, ya. Jadi kenapa bisa berbahasa Inggris? Tapi kalau nggak dikasih tahu, nanti kami kira ini
Bukan orang Indonesia. Enggak, orang Karo ini, percaya. Iya. Nah, ya, oke. Iya. Ya, jadi begini ya. Tidak diajarkan grammar atau menulis banyak gitu ya. Tapi memang langsung dipraktekkan, disapa. Good morning. Already eat, Elif? Already eat? No, no, no. Yes, gitu ya. Mereka mengerti kenapa bahasa itu ya bukan ilmu seperti matematika, tapi bahasa itu memang dipakai. Ya. Kenapa? Kenapa sebagian dari kita yang jualan di pajak bisa mengerti berbahasa Batak? Ada belajar bahasa Batak enggak? Enggak kan, tapi langsung praktek. Nah, begitu juga bahasa Inggris. Sudah, itu contoh bahasa Inggris begitu ya. Jadi kita harapkan nanti di Terang Bangsa, Miss Monica, ya Miss Dian dan Miss yang lain, ya kita buat Zoom meeting setiap hari Sabtu untuk berlatih bahasa Inggris bersama dan bagaimana mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak. Ya, itu salah satu contoh. Ada pelajaran yang lain yaitu bahasa Indonesia. Nah, sudah kelihatan ya alat peraganya di sini, ya. Nah, ini bisa dimainkan, ya. Coba di play, sir. Beca kuat. Oke, stop, sir. Ya. Nah, oke, ini salah satu contoh pembelajaran bahasa Indonesia di TK besar ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana variasi alat peraga ya, fun active learning yang kita implementasikan di dalamnya. Ya, ini Marga Tarigan ya, Kalak Karo juga ya. Oke, coba di play. Sengaja aku ya. Kuat. Kuat. Oke. Satu kalimat baca kuat. Nah, 1, 2. Lebih kuat. Goodbye. Iya, oke ya, sebentar. Nah, jadi ada perbedaan tadi kita lihat sama-sama bahasa Indonesia tapi ada alat peraga yang berbeda. Ada tongkat bintang, ada mobil-mobilan. Itu contoh inovasi dari guru. Kebetulan murid yang Marga Tarigan itu suka mobil-mobilan. Jadi ambil perhatiannya dengan apa yang dia sukai, ya, biar mau belajar begitu. Kemudian yang murid sebelumnya itu orang Batak sih, ya. Murid sebelumnya tadi, ya, dia suka bintang-bintang, ya. Jadi guru harus mengenali apa kesukaan muridnya. Anakku yang ini suka ini nih, suka ini. Pikirkan alat peraganya, pikirkan metode active learning-nya seperti apa, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya, sekolah kita bukan hanya seperti ini ya. Kirimkan anak ke sekolah, ya udah belajar sendiri, progresnya udah nanti akhir semester tahu enggak. Kita bakal tetap berkomunikasi dalam grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Sekolah Terang Bangsa. Semua pengumuman akan ada di situ, begitu ya. Ya. Dan dalam masa pandemi ini, ya, kita tetap mau berusaha untuk mencapai ya summative akhir ya. Di akhir semester nanti, Bapak Ibu semua akan diundang ke acara sekolah. Mungkin kita akan merayakan Natal bersama, merayakan Paskah bersama, begitu ya kan? Supaya Bapak Ibu bisa menyaksikan apa yang sudah dipelajari anak-anak. Setelah Paskah kita bikin games ataupun lomba matematika. Setelah Natal kita bikin drama kelahiran Yesus diperankan oleh anak-anak, ya. Setelah Natal misalnya, kita suguhkan performance dari anak-anak drama dan bernyanyi bahasa Inggris misalnya begitu ya, yang sudah kita latih mereka selama 6 bulan di sela-sela waktu akademik mereka. Coba di play, sir. Ini salah satu contohnya ya. Once upon a time, there lived some beautiful flowers in the garden. Those beautiful flowers grew up together and blossomed in that garden. Each of them is very unique and different.
Stop, sir. Oke, nah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada bukti yang bakal ditunjukkan kepada Bapak Ibu sebatas mana akademik anak sudah terdongkrak begitu ya. Bahasa Inggrisnya udah sampai mana sih gitu ya. Oh, anak Kewan udah bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik. Twinkle twinkle little stars. Oh, udah bisa matematika 1 sampai 10 dengan bernyanyi 1 2 3 4 5. Once I got a fish alive 6 7 8 9 10. Then I let it go away. Oh, udah bisa nih English 1 sampai 10. Coba matematika 1 sampai 10 nakku. Hitung objek di rumah, hitung sendok di dapur begitu ya. Nah, hitung 1 2. Jadi bisa kelihatan begitu ya. Nah, jadi kami berusaha ya supaya jangan anak itu terasa stres dalam belajar dan bosan. Bangun pagi ke sekolah nangis, nggak mau sekolah. Padahal gurunya nggak kejam misalnya kan. Kalau saya kejam sih, saya guru yang kejam ya, kuat begitu ya. Ya, setiap guru memiliki style yang berbeda sebenarnya ya, tapi nggak kejam kali kok ya. Nah, jadi kami para guru ya telah mengikuti training. Kemarin ada 2 sesi. Sesi pertama diikuti oleh Miss Monica, Miss Yogi, Miss Warni, Bapak dan Ibu juga, Pak Bujandri dan Ibu Mahdalena di Medan ya. Saya bawakan sendiri ya. Dan sesi kedua kemarin di Kabanjahe ya, di Simpang 6 kemarin. Itu kemarin ada banyak ya, tapi Miss Dian salah satunya dan Mem Ukur salah satunya. Nah, kita belajar bersama-sama bagaimana mempersiapkan kelas yang full color begitu ya. Kalau kelasnya aja nggak menarik, pasti anak-anak apa sih gitu ya. Ini tempat apa gitu ya, nggak menarik begitu. Nah, Bapak lihat sendiri, kenapa anak-anak kita di sana nggak mau balik ke sini lagi? Kebetulan kelas di sebelah sudah didekor dan permainan ada di dalam, begitu ya. Dan nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin melunasi pembayaran bisa melihat kelas tour di dalam. Semua dekorasi yang ditempel bukan hanya sekedar hiasan, ya, tapi ada fungsinya. Tidak hanya sekedar hiasan, tapi memiliki fungsi dalam pembelajaran itu, gitu ya. Jadi, ya, di 2 unit ini, ya, Rumah Galuh, ya, dan juga Kabanjahe, mereka akan melakukan pembelajaran, ya, secara 2 kali tatap muka di sini dan 3 kali asinkronus. Asinkronus itu artinya belajar di rumah, tapi bukan online. Karena kami mengerti Bapak Ibu pasti sibuk dan tidak sempat menemani anak menggunakan gadget dari jam 8 sampai jam 10. Ya, saya tahu kalian semua pasti sibuk bekerja. Nanti akan saya jelaskan di bagian rosternya ya. Nah, jadi semua miss-miss di unit Rumah Galuh dan juga unit Kabanjahe ya sudah di training bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bagaimana menyusun RKH ya, RKH rencana kerja harian mereka, apa yang akan mereka ajarkan dan lakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nanti saya paparkan dalam roster ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mereka siap begitu ya, mereka harus melaporkan semua RKH mereka kepada saya. Sore ini kita akan mulai akademik tanggal 21 minggu depan ya. Sebelum tanggal 21 itu berjalan, Miss-Miss semua sudah melaporkan lembar kerja seperti apa, video pembelajaran seperti apa kepada saya. Sudah saya ACC sebagai penata kurikulum, ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Mahdalena. Baru materi itu dijalankan, lembar kerja dikirimkan ke rumah, video pembelajaran dikirim ke handphone. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi guru itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, kalau mau serius begitu ya, karena kami serius. Oke. Nah, ya, kenapa? Karena kami yakin menjadi seorang penggembala yang tulus itu, menjadi seorang guru yang sangat menyayangi muridnya itu bukan main-main. Ini panggilan saya. Saya merasa terpanggil untuk memberikan bagian, memberikan hati dan juga apa yang saya miliki, pengalaman saya, akademik saya semua untuk terang bangsa ini. Saya merasa terpanggil khusus untuk unit Rumah Galuh ya. Karena begitu banyak kuasa kegelapan di sana, ya. Jadi, ya, berbeda. Pastinya berbeda nantinya, ya. Kata serku nggak seperti itu, kata misku nggak seperti itu. Dia lebih mau mendengarkan, ya, penggembalanya, lebih mau mendengarkan gurunya daripada mama sama bapak. Kata misku belajar 1+1 nggak kayak gitu, kayak gini, main begini. Padahal sebenarnya metode orang tua pun sama metode guru sama. Esensinya sama, belajar matematika, caranya yang berbeda, begitu ya. Kenapa? Guru yang menaruh hati ya kepada anaknya pasti kelihatan. Dia mau dengar. Dia mau dengar gembala. Seperti domba-domba kecil tadi saya penggembala. Ya,
Kalau misalnya tidak ada naluri penggembala yang tulus itu, mereka pasti nggak mau. Ini guru seram kali, kenal juga enggak, mau sama mama aja. Semuanya baris, naik kereta api, masuk ke dalam. Masuk. Jadi kita bisa serius di sini dalam sosialisasi ini ya. Oke. Ya, berbeda dengan penggembala upahan yang ketika serigala datang, dia tinggalkan dombanya, dia selamatkan dirinya. Berbeda dengan guru yang hanya sekedar guru digaji, ketika ada komplain dari orang tua, dia cuci tangannya pergi. Ketika ada murid yang sulit untuk diajari, dia tidak peduli. Yang penting aku dapat gaji. Bukan seperti itu ya. Makanya banyak sekarang sekolah Kristen yang udah pun besar ya, tidak terlalu maju. Ya. Oke. Next. Iya, nah ini visualisasinya sendiri ya, gembala baik dan gembala upahan. Kalau ada serigala dia pergi gitu ya. Oh, biar aja makan serigala, yang penting aku selamat. Begitu. Oke. Nah, ini salah satu yang paling penting ya Bapak Ibu, session belajar dalam 1 minggu ya. Boleh diperhatikan lekat-lekat karena ini sangat penting dan kita akan bekerja sama. Saya akan paparkan dengan lambat ya. Dalam 1 minggu ada 5 hari kegiatan pembelajaran kita ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu tidak ada pembelajaran ya. Ini lagi pandemi. Kita tidak bisa mengirimkan anak-anak kita ke sekolah setiap hari. Ya, karena dari itu kita akan melakukan onsite tatap muka itu hanya 2 kali 1 minggu. Kita padatkan materinya, ya. Di tatap muka itu, ya sudah ditentukan waktunya sama sekolah Terang Bangsa, ya. Bakal kita lakukan di hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu, Bapak Ibu, ya boleh mengantar ataupun kami ada jemputan kali ya, mengantar murid Bapak Ibu ke sini, kita belajar bersama. Tapi waktunya dipadatkan, tidak ada waktu bermain di halaman seperti itu ya, supaya tidak bercengkrama. Tidak ada makan siang, ya, jam makan siang kita potong, ya, makanya nanti pulangnya jam 11 udah pulang, karena tidak ada jam makan siangnya, begitu ya. Ya, dan permainan fisik juga diminimkan, ya, kalau bisa di kelas aja, gitu ya, ya. Dan bermain di halaman memang sudah tidak ada. Nah, ya, kalau di hari Senin dan di hari Rabu kita sudah belajar di sekolah secara tatap muka, hari yang lain bagaimana? Hari Selasa, Kamis, dan Jumat mereka akan belajar secara fleksibel di rumah, bukan berarti dari jam 8 pagi. Kapan waktu Bapak Ibu sempat, mau jam 3 sore, mau jam 7 malam, cek nanti di WhatsApp grup. Oh, video hari Kamis anak harus tonton ini. Lembar kerja hari Kamis anak harus kerjakan ini, ya. Nanti ada worksheet yang akan terlihat di sini, ya. Jadi sudah jelas dulu ya Bapak Ibu. Senin dan Rabu murid diantar ke sekolah untuk 2 kali onsite tatap muka, ya. Selasa, Kamis, dan Jumat mereka belajar di rumah sesuai dengan fleksibilitas Bapak Ibu. Mau jam berapa belajarnya silahkan, ya. Oke. Nah, jadi ketika nanti belajar di rumah, metode asinkronus namanya, ya, lembar kerja dikirim, ya. Kapan itu dikirim? Nanti saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Dan konten berupa video, ya, dikirim ke WhatsApp orang tua. Nah, materinya kapan diberikan? Begitu ya. Nah, materinya kapan diberikan? Kan hari Senin anak-anak datang ke sekolah. Begitu hari Senin anak-anak datang sekolah, ya, mereka dikasih folder kuning, dimasukin semua lembar kerjanya ke dalam, ya, dan hanya dikerjakan di harinya. Jangan disuruh anak dikerjakan sebelum hari Kamis kalau memang belum di hari Kamis. Kenapa? Karena materinya kan belum mereka tonton nanti dari WhatsApp. Begitu, ya. Nanti guru-guru selama pandemi ini memang super luar biasa sibuk. Saya juga sangat sibuk di sekolah saya yang di Medan, begitu ya. Nah, ya itu pengorbanan yang harus dilakukan. Ya, kenapa? Karena harus seperti itu. Ini sangat repot sebenarnya, ya. Nah, karena kami nggak mau merepotkan Bapak Ibu dengan online learning yang harus punya laptop, punya kuota internet, waktu Ibu juga habis, padahal harus pergi bekerja begitu ya. Kita buat metode asinkronus, ya. Asinkronus berarti belajar di rumah dengan video yang dikirim dari WhatsApp dan juga worksheet yang dikirim print out-nya nanti ke rumah, begitu ya. Oke, nah ini daily schedule, ini roster kita ya, Bapak Ibu. Oke, nah hari Senin, ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, nah di hari Senin dan Rabu,
Ya, Bapak Ibu ya tidak perlu pusing ya apa yang bakal terjadi. Semua di hari Senin dan Rabu sudah dikondak oleh gurunya masing-masing. Semua kegiatan ya itu sudah gurunya yang pikirkan ya. Math berarti matematik ya, break itu istirahat ya. DI bahasa Indonesia, AN craft itu seni rupa ya. Kenapa harus belajar seni rupa anak-anak? Menggunting, menggambar, menempel, ada namanya motorik skill. Motorik itu artinya kayak gerakan ya, motorik, psikomotorik itu sama. Mereka harus membalanskan kognitif ya, kerja otak dan juga kerja tubuh mereka supaya seimbang. Jadi itu perlu disuruh ada kerjaan gitu loh. Ya, ada kerjaan gitu ya. Itu ada di hari Selasa, ini agama ya. Ada agama. Ini variasi soal matematika nanti dikirim ke rumah. Ini belajar di rumah ya. Ya, asynchronous worksheet ya. Ini lembar kerja yang dikerjakan secara asinkronus atau dikerjakan di rumah gitu. Dengan supervisi orang tua. Ya, dilihat-lihatlah orang tua gitu ya. Ini videonya nakku. Kalau misalnya nanti adik nggak bisa main handphone, Oma mau play gimana? Ya udah, itulah keterlibatan kita. Kita lihat dia, kita lihatkan dia lagi belajar, disemangatin atau apa gitu ya. Karena ini di rumah, begitu ya. Nah, jadi sama dengan Kamis dan Jumat. Ada PKN ya. Nah, di hari Kamis misalnya PKN ada belajar pengenalan tentang negaraku. Ya, pertemuan di minggu pertama kita belajar tentang bendera merah putih. Jadi nanti mungkin Miss Dian membuat sebuah video. Halo anak-anak, bendera kita adalah merah dan putih. Merah menyimbolkan darah, putih menyimbolkan tulang. Karena kita tahu pahlawan kita dulu berjuang dengan darah dan tulang mereka misalnya. Yuk kita buat bendera kita sama-sama. Nah, bahan dikirimkan ke rumah. Kertas warna merah, stik bambu, dan kertas warna putih, dan lem. Mereka kerjain. Pertama Miss Dian membuat video misalnya. Pertama-tama gunting seperti ini nak, gunting seperti ini. Jadi anak-anak ikutin sambil nonton. Baru kemudian ada video kedua lagi. Miss Dian mau kamu menghafal ini selama seminggu ya. Kalau lupa lagi, play lagi videonya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Pasti anak-anak cepat dalam hafal lagu. Lagu karo aja cepat dihafal. Ya, tapi kami nggak mau. Ya, kami nggak mau menyodorkan lagu-lagu yang duniawi. Ajarlah anak-anak itu menyanyikan lagu yang mengenal Kristus, ya, ataupun lagu yang membangun. Nah, itu salah satu bagian dari visi misi kami juga, gitu ya. Nah, variasi BI bagaimana? Misalnya nih, anak TK besar udah belajar suku kata, caci cu ceco, dadidu dedo, begitu ya kan? Nah, jadi nanti dikasih soal begitu ya. Mungkin nanti soalnya ada seperti bunga matahari, ada seperti balon begitu ya. Jadi nanti ada instruksi yang dibacakan orang tua di lembar kerjanya ya. Warnailah suku kata ba dengan warna kuning. Coba baca anakku, yang mana ba? Kemarin Miss bilang beh a. Yang ini ambil kuning, diwarnai. Lama nanti itu siap karena anak berpikir ya. Jadi nggak nyusahin orang tua nanti anak-anaknya. Oke. Nah, dengan variasi lembar kerjanya nanti ya. Apa itu physical education? Olahraga, fisik ya. Olahraga itu pun nanti sama. Mungkin nanti Miss Dian bikin video, dikirim nanti ke WhatsApp. Tangan ke depan, hands up, hands down and up, jump together ya. Nah, seperti itu nanti akan dikirim sama Miss Dian. Nah, variasi BI, mungkin latihan menulis, menarik garis putus-putus, tetap dikirim ke rumah ya. Dan ini semua diberikan kepada hari pertama. Di hari pertama anak-anak masuk di hari Senin dapat semua materi belajar 1 minggu berupa lembar kerja dan juga berupa video dari WhatsApp nanti, WhatsApp orang tua ya. Nah, ini contoh worksheet ya Bapak Ibu, contoh lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh Miss Monica gitu kan. Misalnya nih, nanti anak TK besar sudah mengenal angka, simbol angka 1 sampai 10 begitu ya. Nah, aduh lupa nih simbol angka 3 bagaimana? Buka lagi video dari Miss Monica. Angka 3 seperti ini, angka 5 seperti ini gitu ya. Mereka hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tarik garis. Apa ada instruksinya di sini, nanti ini dibacakan oleh orang tua. Begitu ya. Jadi worksheet ini didesain bukan asal-asalan ya. Worksheet ini didesain, lembar kerja ini didesain sesuai dengan video ya.
yang dilakukan, yang diberikan oleh Miss nanti. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Yang perlu di-highlight di sini adalah daily schedule. Supaya tahu jadwalnya, kapan ke sekolah, kapan di rumah. Ini sudah sangat simple. Jika Bapak Ibu sekarang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya supaya semakin jelas. Ada pertanyaan? Kalau metode tadi saya rasa sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Kalau nanti 2 kali seminggu kita akan bermain seperti ini ya. Soalnya Pak yang untuk belajar di rumah tadi kan karena lebih banyak belajar di rumah daripada belajar Di di sekolah. Bagaimana kalau kami orang tua pada umumnya mungkin sulit membagi waktu, sibuk lah mengajar gitu. Gimana kalau kami minta bisa nggak gurunya satu gitu supaya kami ada anak-anak dorong kami itu ada beberapa tadi datang mengajar kebutuhan Di hari itu. Iya, karena kami bukan mengajarnya total sibuk gitu. Sebenarnya Bapak Ibu bukan mengajar ya. Itu tadi kita udah bilang dalam supervision. Bapak Ibu hanya melihat gitu. Di-playkan videonya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan di rumah. Kenapa? Karena penjelasan video sudah akan dibuat di oleh dia. Nggak tahu nomor 3 yang mana nama misalnya nanti. Buka lagi videonya, tonton lagi. Gitu. Ataupun nanti pasti anak-anak zaman sekarang bisa sendiri main handphone. Pada umumnya anak-anak apa itu kalau suruh buka handphone lain buka. Tapi kalau guru yang datang sebenarnya dia ada rasanya Iya, jadi begini ya Bapak Ibu. Ini situasi yang sangat sulit. Saya tahu ini sangat sulit. Gitu ya. Kami sudah berusaha untuk berpikir gimana membuat supaya ini semua tidak merepotkan orang tua. Kalau belajar online kita tadi lebih repot lagi dari ini. Tapi inilah cuma jadi ada tuntutan dari sekolah orang tua supaya memberikan waktunya kan fleksibel. Jam 3 sore, jam 5 sore tidak apa-apa untuk di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Gitu ya. Dan berpikirlah secara positif ya Bapak Ibu. Mungkin walaupun beda ya psikologi orang tua dengan psikologi guru. Ya, kemampuan mengajar itu memang talenta mengajar itu tidak dimiliki semua orang. Mungkin tanggal sabar ataupun kesel nanti sama anaknya gitu ya. Kayak belajar Pancasila itu aja mengapa nggak bisa gitu. Ya, itu tantangan yang harus dihadapi orang tua supaya apa? Dalam masa pandemi ini bisa nggak boleh mendekatkan diri sama anak? Gitu. Bisa nggak lebih sabar menghadapi itu? Semua kita kena imbasnya gitu ya. Apalagi guru. Mereka ini semua sibuk loh. Nanti saya tekan selama seminggu mana udah selesai, berikan kepada saya, tunjukin begitu ya. Nah, ya, jadi begitu juga Bapak Ibu. Kami harap sekali kita bisa bekerja sama. Luangkanlah waktu untuk supervisi anak-anak kita, fleksibel waktunya di hari Rabu, ya, Selasa, Kamis, dan Jumat. Karena saya nggak bisa pastikan apakah Miss Monica available juga, karena dia nanti sibuk selama seminggu mempersiapkan lembar kerja, mempersiapkan olahraga sesuai dengan RPP untuk di hari Senin dan Rabu. Dan juga ada beberapa aktiviti juga nanti yang bikin di rumah. Misalnya guntingan huruf, guntingan angka untuk pekerjaan anak di rumah. Berapa anak yang harus mereka siapkan misalnya. Jadi harapan saya semoga Ibu bisa berikan waktu ya. Coba dulu lah Iya. Berdoa kepada Tuhan. Pasti mau. Ya, Bapak Ibu, ya. Daripada sama sekali mereka nggak ke sekolah, udah pulang sekolah, ya kan? Ini ada loh karena waktu. ini selama ini itulah sebabkan orang tua ini kan kalau udah di sekolah anak kami ini sudah selesai guru ya udah jam kan tinggal cari uang kayak gitu tapi ini kan sudah sama kan masuk pelajaran itu dari orang tua lah supaya tidak semuanya tanggung jawab itu kami yang akan kepada ibu kami juga harus kembali beraktivitas kreatif untuk anak-anak Tidak ditutup kreatif.
dituntut memberikan waktu dan hati perhatian. Itu aja kok. Kenapa? Karena metode pembelajaran semua sudah disiapkan oleh bisnis. Oke, saya mau kenalkan dulu ya, boleh kita maju. Boleh berdiri sebentar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan pendidikan anak-anak kita di TK Terang Bangsa. Ini adalah homeroom ya, wali kelas. Mulai dari Miss Monica dulu, K3 Hop, TK besar namanya K3 Hop, nama kelasnya akan dikondak oleh Miss Monica. Kemudian K3 Joy ya, anak TK besar dikondak oleh Miss Dian. Dan nanti TK kecil K1 Grace namanya ya, TK kecil. Playgroup K1 nomor 1, K1 nomor 1 dan TK kecil K2 nomor 2 ya. K1 Grace, K1 Love akan dikondak oleh Mem Ukur nanti. Ya. Jadi ya, marilah sama-sama kita menjadi partner ya antara orang tua dan murid. Kita sama-sama berkomunikasi. Siap kok nanti mereka di WhatsApp. Kayak mana cara ngerjakan worksheet ini, Miss? Lembar kerjaan ini nggak tahu. WA saja. Ya kami bersedia. Karena ini pandemi, mau nggak mau kami harus seperti itu. Jangan khawatir. Semoga ini pasti berlalu. Supaya Senin sampai Jumat anak-anak dikirim ke sekolah. Dan orang tua tidak perlu memberikan perhatian dalam akademik lagi. Ya. Oke. Ya, thank you Miss. You may go back to your seat. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan saya tentang schedule dan juga metode kita di TK Terang Bangsa. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Ya tidak, karena sudah sangat sederhana. Inilah yang paling sederhana sistem yang kami buat supaya tidak merepotkan orang tua. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup pertemuan ini. Saya minta Pak Pujandri untuk menutup dan boleh memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Dengan ajaib Tuhan mengumpulkan kami dan Tuhan memberikan satu beban kerinduan bagi kami orang tua, juga kami hamba-hambamu, untuk mendidik satu generasi yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, tolong kami dalam keadaan saat seperti sekarang ini. Berilah kami kerjasama yang baik dengan orang tua. Berkatilah setiap anak-anak kami supaya mereka boleh mengenal Tuhan pencipta mereka dan boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan antar ke sini. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih untuk serian yang Tuhan kirim bersama kami dan memberikan hati. Terima kasih untuk guru-guru, miss-miss yang Tuhan panggil. Terima kasih untuk setiap orang yang berkontribusi, berbagian di dalam sekolah ini. Kami mohon untuk proses belajar mengajar ke depan dan proses kami memakai teknologi. Berilah kami kesabaran dan hikmat. Biarlah ini semua boleh mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian hanya kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Yesus Kristus orang Nazaret. Di dalam Dia, bagi Dialah kemuliaan.
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Miss atau Surian atau Ibu kalau